Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tahu nggak kali ini kita akan membahas tentang apa? Membahas tentang Nabi Muhammad ketika lahir dan masa kecil beliau. Dari antara kalian, apakah ada yang tahu bagaimana sih kehidupan beliau ketika masa kecil beliau? Untuk itu, kita dengarkan ya ibu bercerita. Di tengah kota yang panas dan berdebu bernama Ka'bah, di sebuah lembah kering yang dikelilingi gunung-gunung tandus, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah wajah dunia. Ia lahir pada suatu pagi yang tenang, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Tahun ketika pasukan bergajah Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, namun gagal karena dihentikan oleh burung-burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Peristiwa itu menjadi sangat terkenal dan tahun tersebut kemudian dijadikan penanda lahirnya seorang anak istimewa bernama Muhammad bin Abdullah. Bayi ini lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab dan ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun sayangnya ayahnya telah meninggal dunia saat Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Sejak awal kehidupan, Muhammad sudah merasakan kehilangan dan kesedihan. Ia tidak pernah bertemu sang ayah, namun cinta dan kasih sayang ibunya menghangatkan hari-harinya di awal kehidupan. Muhammad kecil tumbuh dalam pelukan ibunya hingga usia 6 tahun. Dalam tradisi masyarakat Arab kala itu, anak-anak dari keluarga Quraisy akan disusukan dan diasuh sementara oleh wanita pedesaan agar tumbuh kuat dan sehat di lingkungan alam yang bersih dan udara segar. Muhammad pun diasuh oleh seorang wanita mulia dari kabilah Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dalam pelukannya, Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yang tenang, tidak rewel, dan sangat sopan. Halimah sangat mencintainya, dan keberkahan pun datang bersamanya. Sejak Muhammad berada di rumahnya, kambing-kambing Halimah menjadi lebih gemuk, susu mengalir dengan lancar, dan tanaman tumbuh lebih subur, seolah alam pun menyambut sang anak istimewa ini. Setelah beberapa tahun bersama Halimah, Muhammad dikembalikan kepada ibunya di Makkah. Mereka hidup bersama. Hingga suatu hari ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, Madinah. Namun, dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit di sebuah tempat bernama Abwa dan wafat di sana. Muhammad kecil kini benar-benar yatim piatu. Bayangkan betapa sunyinya dunia seorang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya. Tapi di balik duka itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pelindung-pelindung yang penuh kasih. Kakeknya Abdul Muthalib, seorang tokoh terhormat di Makkah, kemudian mengasuh Muhammad. Ia sangat menyayangi cucunya itu. Ia sering membiarkannya duduk di tempat terhormat di sisi Ka'bah, tempat para pembesar Quraisy berkumpul. Orang-orang sempat heran mengapa cucunya yang masih kecil diperlakukan begitu istimewa. Namun Abdul Muthalib tahu bahwa cucu ini bukanlah anak biasa. Muhammad memiliki kesenangan dalam wajahnya, kecerdasan dalam matanya, dan kelembutan dalam tutur katanya. Namun, masa bersama sang kakek tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Maka tanggung jawab mengasuh Muhammad berpindah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib bukan orang kaya, ia adalah sosok yang sangat penyayang dan tidak pernah membiarkan Muhammad merasa kekurangan kasih sayang. Ia mengajak Muhammad ikut dalam berbagai perjalanan pedagang ke negeri Syam, Suriah, tempat di mana Muhammad kecil mulai mengenal dunia luar. Dalam perjalanan itu, Abu Thalib dan para pedagang lain melihat bagaimana anak kecil ini begitu sopan, jujur, dan bijak melebihi usianya. Sejak kecil, Muhammad suka membantu. Ia menggembala kambing milik para penduduk Mekah. Dengan menggembala, ia belajar kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab.
Di saat teman-teman sebayanya bermain-main atau bersenda gurau, Muhammad justru lebih sering merenung, memperhatikan langit malam yang penuh bintang, atau duduk tenang mendengarkan orang-orang tua berbicara. Ia tidak pernah ikut dalam permainan yang tidak bermanfaat, apalagi dalam tradisi-tradisi jahiliyah yang aneh dan keliru. Ia tumbuh sebagai anak yang sangat jujur, sehingga masyarakat memberikan julukan Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Suatu ketika dalam usianya yang belum lagi dewasa, terjadi sengketa di kalangan kabilah Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya setelah renovasi Ka'bah. Hampir saja terjadi perkelahian antara kabilah, hingga mereka sepakat menunjuk orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram sebagai penengah. Ternyata orang itu adalah Muhammad. Mereka semua lega karena mereka tahu bahwa Muhammad adalah sosok yang adil dan jujur. Dengan kecerdasannya, Muhammad mengusulkan agar Hajar Aswad diletakkan di atas kain. Lalu, masing-masing pemimpin kabilah memegang ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai di tempatnya, Muhammad sendiri yang meletakkan batu suci itu ke posisinya. Semua orang puas dan tidak pernah ada pertumpahan darah. Dalam usia muda, Muhammad sudah menunjukkan bakat sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan konflik. Demikianlah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Ia tumbuh tanpa orang tua, hidup sederhana, namun penuh dengan kasih sayang dari orang-orang yang mencintainya. Kesulitan yang ia alami justru menjadikan pribadi yang kuat, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab. Masa kecil yang penuh ujian ini menjadi dasar terbentuknya sosok pemimpin besar yang kelak membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ibu sudah sampaikan, Ibu punya 5 pertanyaan. Yang pertama, di kota manakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Yang kedua, kapan Nabi Muhammad SAW lahir? Sebutkan tanggal dan bulannya. Yang ketiga, apakah nama ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW? Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin? Yang kelima, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari masa kecil Nabi Muhammad SAW? Untuk lebih memahami materi tadi, Ibu memiliki lagu kisah Nabi dengan nada balonku. Muhammad Rasulullah lahir di kota Mekah. Nama ayah Abdullah, ibunya Siti Aminah. 12 Rabiul Awal disebut tahun gajah. Pasukan gajah serang Ka'bah yang dipimpin Abraha. Diutus burung ababil yang membawa batu kerikil. Pasukan gajah kocar kacir terkisah di surah Al-Fil. Sekali lagi ya, Muhammad Rasulullah lahir di kota Mekah. Nama ayah Abdullah, ibunya Siti Aminah. 12 Rabiul Awal disebut tahun gajah. Pasukan gajah serang Ka'bah yang dipimpin Abraha. Diutus burung ababil yang membawa batu kerikil. Pasukan gajah kocar kacir terkisah di surah Al-Fil. Ibu sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat
ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu pada